Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Wahda TV dan para ikhwan, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua, kesempatan sehingga kegiatan ini bisa kita kembali laksanakan di malam ini bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita, memberikan kasih sayangnya berupa hujan. Jadi pada kesempatan ini berkumpul rahmat Allah Subhanahu wa taala, bermajelis kita pada malam ini juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita teladani dalam kehidupan kita. Para pemirsa, para hadirin dan para akhwat, para ikhwan yang ada di rumah masing-masing. Di malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Baik, masih tentang bab mujahadah, tentang kesungguhan dan bersungguh-sungguh. Hadis yang ke-112. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala dhuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha la ghaniyyun 'an sa'in innallaha la ghaniyyun 'an sa'in hadha fanazalat alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, pada saat turun ayat as-sadaqah, ayat perintah untuk bersedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina. Ya. Pada saat turun ayat perintah untuk bersedekah, maka kami, ya, para sahabat, ya, memikul barang-barang di atas pundak kami. Maksudnya apa? Kami bekerja, ya, memikul barang sebagai amalan atau sebagai pekerjaan agar kami dapat upah. Jadi mereka menjadi kuli pengangkut barang untuk mendapatkan upah. Jadi para sahabat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka mencari sesuatu yang dapat menghasilkan atau dapat mendapatkan harta untuk bisa dipakai bersedekah. Mereka menjadi kuli angkat barang. Lalu faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Lalu datang seorang laki-laki bersedekah dengan hartanya yang begitu banyak. Bi syai'in katsir. Dia bersedekah dengan hartanya yang begitu banyak. Faqalu, lalu orang-orang berkata, siapa yang dimaksud di sini? Itu orang-orang munafik. Ya, orang munafik berkata, mura'in. Laki-laki itu adalah riya. Ya. Jadi para orang-orang munafik ini berkomentar bahwa yang laki-laki bersedekah yang begitu banyak dengan hartanya itu sungguhnya dia riya. Wa ja'a rajulun akhar. Lalu datang setelah itu laki-laki yang lain. Fatasaddaqa bisa'in. Namun laki-laki itu, laki-laki yang lainnya bersedekah sedikit, ya, atau bersedekah hanya satu sa' ya, dari makanan gandum. Faqalu, lalu berkomentar lagi untuk kedua kalinya orang-orang munafik. Innallaha la ghaniyyun 'an sa'.
Ya, sesungguhnya Allah itu tidak butuh, atau Allah maha kaya dari sedekah yang hanya satu sa'. Ya, satu sa' ini ukuran untuk biasanya untuk zakat, ya, zakat fitrah ya. Sesungguhnya Allah maha kaya dari sedekah yang hanya satu sa'. Lalu turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ayat yang memiliki pekerjaan tetap. Karena mereka meninggalkan kampung halaman, ya, mereka tidak membawa apa-apa kecuali apa yang mereka bisa bawa. Bahkan beberapa sahabat yang juga orang-orang kaya, yang ketika tiba di Madinah tidak memiliki apa-apa. Misalnya ya, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Suhaib Ar-Rumi dan yang lain, sahabat-sahabat ya kebanyakan atau pada umumnya mereka tidak membawa harta mereka. Mereka tinggalkan, datang ke kota Madinah, membawa agama mereka, tidak membawa harta. 6. Di tengah-tengah kehidupan Madinah ternyata ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terutama orang-orang muhajirin tidak memiliki pekerjaan tetap. 6. Tatkala turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, perintah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Pada saat turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk perintah bersedekah, ya. Meskipun kata-kata sedekah dalam Al-Qur'an itu kadang bermakna zakat, ya. Dalam ayat ini bermakna zakat, dalam ayat yang lain juga sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara, ya. Innamas shadaqat jamak dari sedekah itu bermakna zakat, ya. Sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang miskin, fakir dan yang asnaf yang 8 itu. 6. Pada saat turun perintah untuk bersedekah, nah disinilah para sahabat Rasulullah SAW berlomba-lomba untuk ya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri mereka. Jadi di antara sifat utama yang dimiliki oleh para sahabat adalah musari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera. Mereka tidak menunggu lama, ya. Bahkan ketika mereka tidak memiliki apa-apa, mereka berusaha mencari jalan bagaimana bisa ikut serta dalam kebaikan tersebut. Dan ini contoh dari Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang paling cepat dalam kebaikan. Bahkan ketika ada orang yang membutuhkan, beliau tidak bisa memberikan, maka mencari cara bagaimana bisa membantu orang ini. Ya, bagaimana dalam beberapa kisah Nabi SAW tidak memiliki apa-apa untuk bisa dia berikan kepada orang, maka dia mencari cara bagaimana orang ini dapat terpenuhi hajat dan kebutuhannya. Ya, datang tamu Nabi SAW, kemudian menawarkan siapa yang bisa memberi bantuan kepada tamu. Dan banyak contoh. Ya, jadi sesatu sifat para sahabat secara umum adalah mereka ya usari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang paling terdepan dalam kebaikan. Nah, terutama dalam bersedekah. Nah, sekalipun mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya mereka sangat butuh juga. Mereka adalah orang-orang yang sangat butuh kepada sedekah. Tetapi karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari cara bagaimana bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bekerja menjadi mencari jasa, ya. Mereka bekerja menawarkan jasa. Jasa apa itu? Jasa memikul barang-barang, memikul titipan orang, kemudian dibayar jasa titipan atau pikul tersebut atau jasa pangkul. Jadi mereka datang ke pasar, kemudian memangkul atau memikul barang-barang orang, kemudian dibawa. Jadi para sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang bukan pemalas. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan atau punya semangat untuk tetap mencari dunia. Tidak seperti digambarkan orang bahwa mereka adalah orang-orang yang sibuk saja dengan akhirat atau sibuk dengan perkara akhirat, ya, tanpa memikirkan mencari rezeki. Sebenarnya mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang juga bekerja, orang-orang yang juga mencari rezeki untuk keluarganya. Mereka adalah orang-orang juga yang mempunyai tanggung jawab. Ya, mereka punya tanggung jawab, ya, menafkahi, bahkan ya, bersedekah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, pada saat perintah itu turun, lalu ada laki-laki yang datang dengan hartanya
bersedekah yang begitu banyak. Dalam riwayat disebutkan, ada yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut adalah tak lain adalah Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu riwayat ya. Yang mengatakan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Auf yang membawa hartanya begitu banyak kemudian bersedekah. Lalu ternyata orang-orang munafik, ya biasalah orang-orang munafik melihat hal tersebut. Akhirnya mereka mengatakan murain. Wah, laki-laki itu cuma riak. Ya. Jadi para ikhwan bersedekah dengan sembunyi atau sir memang pahalanya begitu tinggi, akan tetapi bersedekah secara alaniyah tidak ada salahnya. Bahkan kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang ya dibutuhkan untuk memotivasi yang lain. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar, menginfakkan hartanya siang dan malam sirran wa alaniyah, dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, disinilah kadang Rasulullah SAW melelang, kalau bahasa kita melelang kebaikan, melelang sedekah, melelang saling memotivasi dengan bersedekah. Rasulullah SAW biasa menawarkan termasuk dalam perang Tabuk dan lain. Nah, di sini sahabat lagi Abdurrahman bin Auf datang untuk memperlihatkan bersedekah dengan terang-terangan begitu banyak hartanya disedekahkan. Namun orang-orang munafik mengatakan, wah cuma riya dia, cuma orang itu riya. Ya. Lalu datang pula setelah beberapa saat laki-laki yang lain. Lalu laki-laki ini ternyata tidak seperti yang pertama. Laki-laki ini datang dengan sedekah yang cukup sangat sedikit, atau bisa katakan ya untuk makan saja sekali. Bisain. Dia bersedekah satu sa', ya ukuran satu orang zakat fitrah atau zakat yang wajib. 6. Lalu orang tersebut bersedekah dengan sedikit. Lalu berkomentar lagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini berkomentar lagi. Innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Sungguh Allah itu tidak butuh dengan sedekah satu sa' ini. Ya. Coba bayangkan, tadi datangnya begitu banyak, dia celah. Sekarang datangnya sedikit, dia juga celah. Ya. Lalu turunlah ayat ya untuk menghibur orang-orang beriman. Ya, saat itu para sahabat, turunlah ayat menghibur mereka, alladzina yalmizuna al-muttaqina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Itu orang-orang yang menghina atau orang-orang yang mencela orang-orang yang bersemangat, ya orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang beriman dan orang-orang yang tidak mendapatkan hartanya ya yang dia infakkan kecuali sesuai dengan kemampuannya, lalu mereka menghinanya, lalu Allah pun menghinakan mereka dan mereka pantas mendapatkan azab yang pedih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya kembali memberikan memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada orang-orang mukmin. Hiburan kepada orang mukmin atas perlakuan orang-orang munafik. Para ikhwan azakumullah jami'ah. Jadi sedekah ya dikatakan sadaqah, ya, asal katanya sa dan qaf itu sama dengan akar katanya dengan sidqun. Sama dengan akar katanya sidq. Ya, sidq artinya jujur. Kenapa dikatakan sadaqah, dikatakan jujur? Karena menunjukkan kejujuran keimanan seseorang. Menunjukkan kejujurnya keimanan seseorang. Ya, akar katanya sama, sa dan qaf. Ya, sedekah dengan sidq karena memang orang-orang yang bersedekah itu diuji keimanannya. Ya, diuji keimanannya dengan sedekah. Kenapa bisa demikian? Karena tabiat manusia ini memang sangat cinta kepada harta. Sangat cinta kepada ya, harta benda. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka sangat suka, sangat senang kepada harta tersebut. Suka mengumpulkan harta. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, wa innahu lihubbil khair la syadid. Mereka sangat senang kepada al khair, kepada harta tersebut. Nah, tatkala orang bersedekah, maka sungguhnya itu menunjukkan bahwa dia mengorbankan harta yang mereka cintai untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah diuji. Setelah ujiannya orang-orang
bersedekah diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia lebih cinta kepada hartanya atau dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia lebih cinta kepada hartanya atau dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan sedekah karena memang menunjukkan benarnya sidak atau benarnya keimanan seseorang ya ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah sedekah sebenarnya ada istilah lainnya, ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada atau dan semacamnya. Ini peristilahan saja. 6. Ya. Jadi para ikhwan azakumullah, jadi sedekah kadang bermakna infak, kadang bermakna zakat, ya, kadang bermakna zakat. Ya, ya, saya katakan tadi dalam surah At-Taubah juga ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sedekah. Ya. Sedekah itu bermakna ketika disebutkan dalam ayat ada bermakna zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir. 6. Kemudian tadi faedah yang kita ambil berikut bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang orang-orang yang bersegera. Ya, saya katakan tadi orang-orang yang begitu cepat dalam kebaikan. Ya. Dalam kisah yang lain misalnya dalam menjalankan atau melaksanakan perintah agama ini, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menunggu lama. Misalnya dalam larangan, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah atau larangan yang ketiga tentang khamar, tidak menunggu lama. Ya, tidak menunggu lama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Perintah sudah larangan tentang minum khamar, maka mereka ya, yang tadinya sebutkan dalam hadis bahwasanya ada yang sementara mau minum dia lempar, ada yang sementara duduk-duduk mereka berhenti, bahkan masih ada di rumah mereka lemparkan ke tengah jalan, akhirnya jalan-jalan pun seakan basah ya, padahal padang pasir nih seakan-akan penuh dengan air karena banyaknya minuman khamar yang mereka buang saat itu ketika telah turun perintah pengharaman minuman khamar tersebut yang menjadi minuman keseharian mereka. Ya, minuman khamar itu bagaikan minum air aqua saja, seperti minuman kopi, teh dan semacamnya. Itu sudah menjadi pelengkap dalam makanan dan minuman mereka. Maka setelah turun perintah larangan, mereka bersegera menunggu. Begitu juga para sahabiat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk mengulurkan jilbab para wanita tersebut, menurunkan jilbabnya, mereka langsung ya karena tidak memiliki pakaian saat itu, mereka ada yang menggunting hordennya untuk jadikan jilbab, mencari sarung menutup kepala mereka yang masih kelihatan saking bersegera mereka dalam kebaikan. Inilah contoh yang patut kita tiru bagaimana semangat bersegera dalam kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikut bahwasanya orang-orang munafik yang dimaksud di sini adalah munafik akbar ya, orang munafik akbar yang orang-orang yang kafir sebenarnya yang menyembunyikan kekafirannya dengan bergaul dengan orang-orang beriman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat khusus bagaimana menerangkan sifat-sifat mereka orang-orang munafik. Ya, orang munafik juga ikut perang, orang munafik juga salat, orang munafik bersedekah juga. Ya, coba bayangkan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka menampakkan keislaman, tapi dalam hatinya mereka kufur, tidak beriman kepada risalah Nabi SAW. Ini dikatakan munafik akbar, menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Ya. Mereka mencelah dan menghina dan mengatakan, oh orang itu bersedekah banyak, ingin dikatakan sebagai dermawan. Mau dikatakan orang yang begitu gemar berimpak, gemar bersedekah. Ya, padahal coba bayangkan, dia sudah memponis, dia sudah langsung menjustis orang, sudah memberikan label
telah langsung melebar padahal dia tidak tahu isi hati seseorang. Ya, orang munafik padahal sesungguhnya dia tidak tahu isi hati mereka. Dia langsung memberikan menjustis dan memberikan cap bahwa orang ini murah. Padahal perkara hati tidak ada yang tahu. Ya, ya. Ini sudah nampak kekeliruan mereka. Mereka mengatakan murah mereka itu orang tersebut itu riya. Orang tersebut riya. Nah, orang tersebut riya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang munafik ya itu tak akan pernah berhenti. Tak akan pernah berhenti mengganggu kaum muslimin sampai hari ini. Ya, musuh yang paling berat yang dihadapi umat Islam adalah orang-orang munafik sebenarnya. Kalau orang kafir ya itu mudah dan dikenal. Tapi orang-orang munafik ini paling susah. Karena mereka Allah sebutkan ya mudabdab ya itu tidak punya pendirian ya. Jadi berwajah dua ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi mereka susah. Ya, maka disinilah perlu kita berhati-hati ya, berhati-hati dengan orang-orang munafik. Ada yang munafik akbar, ada yang munafik kecil ya. Munafik kecil juga sering ada dalam kehidupan sebagian orang. Jadi orang-orang munafik ini mencela. Kemudian datang lagi ya, laki-laki yang berikut laki-laki yang kedua yang bersedekah dengan satu sa. Dia celah lagi. Ya, kenapa bersedekah sedikit? Kenapa dia bersedekah dengan sedikit? Ya, lalu dia komentari bahwa Allah itu tidak butuh dengan sedekah yang sedikit. Nah, ini menjadi pelajaran bahwasanya orang-orang munafik itu, ya ini juga menjadi pelajaran bahwasanya orang-orang munafik tak pernah berhenti untuk untuk mencari cara bagaimana kaum muslimin ini tambah lemah. Ya, dari jalan ini biasanya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir memanfaatkan orang-orang munafik ini untuk melemahkan kaum muslimin. Jadi jangan kita terpancing. Ya, jadi sekali lagi, ketika ada orang-orang yang yang melemahkan semangat kita, ini kan sebenarnya yang melemahkan semangat. Ingin melemahkan semangat para sahabat tadinya dia bekerja, mencari harta, mencari mencari harta untuk bersedekah, lalu dilemahkan dengan komentar-komentar. Jadi pelajaran berikut bahwasanya jangan kita terpengaruh dengan komentar-komentar orang-orang yang di luar sana. Ini hanya permisalan, satu bentuk permisalan bagaimana orang-orang munafik mematahkan semangat. Ya, yang tadinya dia tidak memiliki harta, orang-orang sahabat ini banyak tidak memiliki harta untuk dia pakai untuk bersedekah. Tiba-tiba ada komentar-komentar seperti ini. Akhirnya mereka nanti tidak mau bersedekah. Kalau dia bersedekah banyak salah, sedikit juga salah. Akhirnya nanti tidak jadi bersedekah. Nah, ini menjadi pelajaran bahwasanya jangan peduli dengan komentar orang-orang yang tidak akan la yadurukum, ya, tidak akan memudaratkan. Ya, tidak akan memberi mudarat. Kalau kita mau layani orang-orang yang seperti itu, kita tidak jalan. Kita tidak akan bisa jalan. Kita akan mandek. Akan lambat perjalanan ini. Pergerakan dakwah ini akan terhambat kalau kita mau melayani orang-orang yang seperti ini. Jadi para sahabat ternyata juga tidak mengomentari. Mereka tidak mengomentari karena mereka sudah paham, mengerti bahwa sikap yang seperti ini salah. Mereka tidak mengomentari karena mereka tahu bahwa perbuatan seperti ini tidak tidak benar. Nah, dan subhanallah turun. Ini poin berikut, bahwasanya subhanallah Allah Subhanahu Wa Taala membela mereka. Allah menurunkan ayat untuk membela mereka dan menkokohkan hati mereka. Baik itu bersedekah dengan banyak ataupun sedikit, Allah berikan penguat. Jadi Allah yudafi anil mu'minin. Dan Allah senantiasa membela orang-orang mukminin ya pada saat-saat seperti ini. Ini kan semacam ada kekecewaan. Ya. Artinya begini, kalau kita sudah capek-capek bekerja, tiba-tiba ada yang mencela dan semacamnya, kan kecewa ceritanya. Kita akan kecewa. Bersedekah nanti banyak salah, sedikit juga salah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat untuk membela mereka,
untuk membela mereka, ya, agar mereka tidak merasa tidak merasa kecewa kalau pun mereka bersedekah sesuai dengan kesanggupannya. Illa juhdahum, kecuali dengan kesanggupan apa yang mereka miliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan orang-orang beriman dengan turunnya ayat-ayat seperti ini. Ini membuat mereka para sahabat ini bersemangat. Ini bertambah semangat lagi. Jadi para ikhwan ansarul jami'an, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong, akan membela kita, akan memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang senantiasa mau bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Tak perlu risau, insya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita. Ya, banyak ya, peristiwa-peristiwa kadang ketika kita mulai putus asa, mulai pesimis dengan perjalanan dakwah kita atau perjalanan memperjuangkan agama ini, maka ingatlah kisah-kisah seperti ini. Carilah kisah-kisah atau bacalah kisah-kisah yang semisal seperti ini. Ketika para sahabat Rasulullah SAW misalnya bersedih ketika mereka kalah dalam perang Uhud, yang pernah kita ceritakan sebelumnya, bagaimana peristiwa perang Uhud membuat para sahabat itu sedih. Mereka sangat sedih. Ya, mereka sedih karena banyak ya kerabat mereka, banyak teman-teman atau kerabat yang mati dalam perang Uhud. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur lagi mereka. Allah menghibur mereka dengan menurunkan ayat. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sehingga mereka tidak patah semangat atau pesimis. Akhirnya bersemangat lagi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal seperti ini perlu untuk senantiasa kita saling menguatkan dengan ayat-ayat seperti ini. Jadi Allah akan membela orang-orang beriman. Kemudian yang berikut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima amal sedekah kita sedikit atau banyak. Ya, sedikit atau banyak Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Karena Allah melihat isi hati kita. Ya, Allah melihat isi hati kita. Ya, mau banyak atau sedikit itu fleksibel atau kadang tidak menjadi tolak ukur. Boleh jadi yang banyak, tetapi karena tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sedikit akan tetapi itu yang ikhlas, maka itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedekah ini juga terkait dengan hati kita, ya. Makanya Allah tidak menyebutkan banyaknya sedekah, tetapi selalu Allah kaitkan dengan hati. Ya, karena kalau banyak juga tidak diterima karena riya, tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kita lewat sedekah tersebut. Ya. Lewat sedekah-sedekah tersebut. Jadi jangan pandang remeh kecilnya atau besarnya pahala dari sedekah-sedekah tersebut. Bahkan Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersedekah meskipun sangat-sangat sedikit. Dalam riwayat yang panjang tentang hadis bagaimana Rasulullah menyuruh Aisyah, ya ini kisah yang panjang sebenarnya, kisah ada sebelumnya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Takutlah kalian, ya, para wanita ini, walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau bersedekah dengan setengah biji. Ya. Setengah biji kurma. Coba bayangkan, kurma sangat kecil, sedikit. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana ya hendaklah kalian bersedekah, menjaga diri kalian dengan sedekah meskipun setengah biji kurma. Ya. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala ya dengan kasih sayangnya mengambil sedekah yang sedikit tersebut. Dalam sebuah riwayat sebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah tersebut meskipun satu butir kurma, lalu Allah Subhanahu wa taala ya'khudhuha biyamini. Allah ambil dengan tangan kanannya. Ya, fayurabbiha, lalu Allah kembangkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dan kembangkan ya sebagaimana Allah mengembangkan bibit-bibit biji-bijian tersebut. Allah kembangkan lalu Allah bikin banyak seperti satu gunung. Coba bayangkan, satu biji kurma ya menjadi satu gunung kebun kurma. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Kalau memang itu adalah sedekah terbaik kita, hanya berupa satu biji kurma, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai Allah
buatkan seperti satu gunung. Bayangkan, ini sudah tidak bisa apa namanya, tidak bisa dipermisalkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga betul amalan-amalan kita meskipun sedikit. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana meskipun mithqala dzarrah, sekecil biji zarrah, Allah akan jaga itu. Allah akan jaga amal kebaikan kita dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama hal tersebut ya, dilakukan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar dan kecilnya nilai sedekah itu bukan ukuran, akan tetapi bagaimana keikhlasan seseorang semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam ayat pun disebutkan bagaimana ada orang-orang yang hanya datang dengan tangisannya. Allah pun hargai. Allah pun menghargai mereka. Mereka hanya bisa bersedekah dengan tangisan. Ada yang hanya bersedekah dengan ya, karena tidak bisa memiliki apa-apa, dia hanya berkata-kata yang thayyibah, ucapan-ucapan yang mulia yang mendatangkan kebahagiaan kepada saudaranya. Jadi para ikhwan al-jami ini jangan memandang remeh kecil besarnya sebuah sedekah tersebut. Kemudian para ikhwan al-jami'an di ayat ini juga atau di hadis ini ya, menjadi apa namanya pelajaran bagi kita semua juga bahwasanya mari apa namanya, mari kita senantiasa melaksanakan perintah Rasulullah SAW atau perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana para sahabat Rasulullah, orang-orang yang sami'na wa ata'na. Ya. Ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, maka mari kita kerjakan, mari kita laksanakan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika turun perintah sedekah. Coba bayangkan ya, kalau kita telah di sini, sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang sangat penuh dengan keterbatasan. Tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencari cara. Coba mereka mencari cara bagaimana bisa melaksanakan perintah itu. Ya, bagaimana bisa mewujudkan perintah dari perintah bersedekah. Ya, tadinya kan mereka penghasilannya bisa dikatakan tidak jelas. Nah, akhirnya mereka mencari cara bagaimana bisa menjalankan perintah Allah ini, perintah untuk bersedekah. Akhirnya mereka bekerja mencari cara, ya, bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulullah SAW. Ya, begitulah dalam kehidupan kita, ya, dalam menjalankan perintah ini, ya, berusaha dulu, jangan belum apa-apa sudah patah semangat. Wah, susah sekali itu menjalankan syariat. Banyak ini, banyak itu dan semacam. Padahal belum berusaha dulu. Nah, disinilah kesungguhan. Ya, coba lihat bagaimana kesungguhan, dan bab ini adalah bab tentang kesungguhan. Bagaimana mujahadah, kesungguhan para pendahulu kita, para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan syariat ini. Nah, inilah apa namanya, poin yang sangat penting atau bab ya dalam hadis ini yang perlu untuk senantiasa tekankan. Inilah penekanan dalam bab ini adalah kalau kita melihat secara teks ya, ini tidak nampak. Ya, kalau kita melihat dalam bab hadis kita ini tentang mujahadah, kita akan sulit bagaimana di mana bentuk mujahadahnya di sini. Nah, di sini bentuk mujahadahnya bagaimana para sahabat yang tadinya tidak memiliki harta untuk yang mereka bisa infakkan untuk sedekah di jalan Allah, mereka cari cara, mencari pekerjaan baru, menjadi pemikul barang-barang yang mereka dibayar jasanya, kemudian mereka pakai untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah apa namanya isi dari hadis ini, perintah bagaimana kita bersungguh-sungguh atau bersemangat ya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ketika ada. Ya, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, maka hukum asal adalah berusaha dulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kesampaian. Coba dulu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya sesuai dengan kesanggupan. Kalau larangan sangat jelas, ya, sangat jelas. Ya, Allah menyuruh kita, Allah dan Rasul menyuruh kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau perintah kita usahakan dulu,
berusaha bagaimana bisa mengerjakan perintah itu. Ya, cari jalannya, kalau bahasa kita cari jalannya dulu. Nah, begitu pula dalam kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan dakwah kita atau kegiatan memperjuangkan agama ini, jangan kita putus asa. Susah itu, susah menegakkan agama Allah di muka bumi ini, susah menegakkan agama ini di negeri kita ini. Jangan, cari cara dulu, berusaha dulu, ya baru kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh kita untuk bekerja, bekerja dan berusaha. Allah dan Rasulnya menjadi yang menilai. Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang akan menilai ya usaha-usaha itu, ya usaha yang kita lakukan tersebut. Jadi inilah salah satu bentuk mujahadah yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana bisa menjalankan perintah itu, bagaimana bisa menjalankan perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka sangat senang, ya. Jadi mereka sangat senang ketika ada ayat turun atau ada wahyu berkenaan tentang mereka. Jadi coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah setiap saat, setiap hari, tiba-tiba datang, ya. Datang surat cintanya kepada kita, mengabarkan bahwa Allah senang kepada kalian. Allah suka kepada kalian misalnya. Itu kan menjadi menjadi penyemangat bagi kita. Ya, jadi bahasa kita, jangan peduli dengan omongan orang yang tidak senang dengan perbuatan kalian. Para ikhwan asal jami'an, mungkin sebagian orang ya pekerjaan adalah pekerjaan yang sangat hina. Ya, sesungguhnya pekerjaan hina adalah pekerjaan yang haram. Pekerjaan hina adalah pekerjaan yang haram. Setelah hal tersebut halal, bahkan Rasulullah SAW memotivasi seseorang, meskipun Anda mengumpulkan kayu bakar kemudian Anda jual dan mendapatkan, itu lebih baik daripada Anda meminta-minta. Coba bayangkan, meminta kepada orang, hukum asal boleh saja meminta kalau memang butuh. Tetapi Rasulullah menyuruh lebih baik. Coba bayangkan, lebih baik daripada meminta. Kita mengumpulkan kayu bakar kemudian kita jual di pasar, itu lebih baik daripada pergi meminta kepada orang. Ya, padahal butuh. Ya, makanya Allah sebutkan tentang orang-orang ta'affuf, orang-orang yang menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya dari meminta-minta. Padahal mereka orang-orang miskin. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang miskin. Banyak mereka adalah orang-orang miskin. Akan tetapi mereka menahan diri untuk tidak meminta. Nah, ini disebutkan dalam ayat, ada yang mereka sudah sangat butuh minta. Ada yang menahan harga dirinya. Bahkan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah, ya, mereka sebenarnya bisa saja meminta. Rasulullah SAW bisa saja meminta kepada para sahabatnya untuk diberikan sesuatu, tapi beliau tidak mau, bahkan kelaparan, harus mengikat perutnya dengan batu karena saking laparnya, ya, sangat butuh, tapi mereka menahan diri. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Setelah hal tersebut masih kita bisa menahan diri, menahan diri tidak meminta, maka jangan meminta. Berusaha dulu, ya, jangan minta bantuan kepada orang lain selama kita masih bisa melakukannya. Jadi para ikhwan al-sajam ini beberapa faedah, beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis Nabi SAW tentang bagaimana kesungguhan para sahabat mujahadah mereka dalam melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran Karim, dan semoga kita bisa meneladani mereka karena mereka adalah qudwatuna, mereka para sahabat adalah salaf kita, pendahulu kita dalam menjalankan agama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka sedikit demi sedikit, Dan terakhir bahwasanya kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang munafik. Karena meskipun munafik ini ada munafik besar, ada munafik kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan munafik kecil ini bisa ada dalam diri kita. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, ya, ketika berbicara sering dusta, ketika berjanji sering ingkar, kemudian sifat-sifat yang lain. Misalnya dalam sholat tidak khusyuk dan yang lain, ketika sholat malas dan seterusnya. Ini semua, ya, ketika dia berimpak ria, ketika dia datang sholat ria dan seterusnya. Ini semua adalah sifat-sifat
orang munafik yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Karim. Semoga kita bisa dijauhkan dari sifat-sifat mereka. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.